Korupsi masih menjadi salah satu kejahatan yang paling merugikan negara. Kalau bicara nilai kerugian, bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Namun ironisnya, hingga hari ini negara masih kesulitan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Masalahnya bukan semata-mata pada penindakan pelaku, tetapi pada mekanisme pemulihan kerugian negara. Selama ini sistem hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih berfokus pada penghukuman pelaku. Sementara proses perampasan aset hasil kejahatan masih bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen atau aset sudah dialihkan kepada pihak lain, negara seringkali kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Bahkan dalam sejumlah kasus, terpidana lebih memilih menjalani pidana pengganti daripada membayar uang pengganti, sehingga aset hasil korupsi tetap dapat dinikmati keluarga maupun pihak lain. Disinilah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai menjadi instrumen yang paling penting. Melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, negara dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat diselesaikan. Pendekatan seperti ini telah digunakan di berbagai negara untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Urgensi regulasi ini semakin mengemuka ketika aparat penegak hukum menangani berbagai perkara korupsi besar, mulai dari kasus tata niaga timah, korupsi minyak mentah Pertamina, hingga perkara lain yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Meski penyitaan aset dilakukan, nilai kekayaan yang benar-benar kembali kepada negara masih dinilai jauh dari total kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset justru berjalan sangat lambat. Sejak pertama kali diusulkan pemerintah pada tahun 2008, RUU ini belum juga disahkan DPR. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari perlunya pelindungan hak asasi manusia, kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, hingga usulan perubahan substansi maupun nomenklatur menjadi RUU Pemulihan Aset. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset benar-benar didasarkan pada kehati-hatian dalam menyusun aturan hukum? Ataukah ada kepentingan politik yang membuat lahirnya instrumen baru untuk merampas hasil tindak pidana terus tertunda?